Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak Bapak, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, untuk mengecek kehadiran, Bapak ingin absen kalian satu-satu. Yang Bapak panggil, bilang hadir. Akbar, Anissa, Arenta, Dias, Hana, Kiara, Ahmad Safra, Novia, Aisyah, Matur, Yolanda, Zaskia, M. Fahru, hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baik, anak-anak Bapak, agar kalian lebih konsentrasi dalam belajar, silakan periksa meja kalian. Kalau masih ada sampah yang ada di meja, rapikan sama gurunya. Yang satu lagi anak Bapak, tidak ada buku lain selain buku PAI yang alat-alat untuk menunjang pelajaran kita hari ini. Oke, sudah semua? Oke. Agar lebih semangat dalam belajar kita ini, Bapak ada SPG. Ya, SPG-nya adalah siapa suka hati. Kayak siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati jentik jari. Siapa suka hati jentik jari. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati jentik jari. Siapa suka hati injak bumi. Siapa suka hati injak bumi. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati injak bumi. Tepuk tangan buat kita. Baik, anak-anak Bapak, silakan kalian tadarus Al-Quran. Kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Hitungan ketiga, mari kita mulai. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
lalu? Saya Pak, Ya, silakan Naswa. pelajaran minggu lalu itu mengenai syu'abul iman. Yang kita sudah pelajari yaitu tentang pengertian syu'abul iman, tentang ihsan, Islam, dan iman. Jadi, Tepuk tangan buat Naswa. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Masih terkait tentang syu'abul iman. Paham ya? Tentang syu'abul iman. Sebelum kita lanjut materi syu'abul iman kita, maka Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih sama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kita mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, dan macam-macam serta manfaatnya. Yang kedua, nanti kita bisa menyajikan paparan tentang makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Untuk fokus kita hari ini, tujuan belajar kita adalah poin yang kedua. Setelah kita belajar ini, kalian mampu ya, membuat atau menyajikan paparan tentang makna syu'abul iman, dalil tentang syu'abul iman, serta macam-macam contoh syu'abul iman dan manfaatnya. Paham sampai sini tentang tujuan belajar kita hari ini? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sekarang pelajaran kita adalah Bapak ingin menyajikan sebuah proyek buat kalian. Proyek ini adalah bagaimana kalian nanti bisa membuat mind map. Mind map itu apa? Mind map itu adalah peta konsep atau peta pikiran menggunakan Canva. Ya, menggunakan Canva. Bisa ya menggunakan Canva di HP kalian? Alhamdulillah kalau bisa. Nah, apa tugas kalian sebelum Bapak kasih tahu tugas kalian apa? Bapak mau review kembali materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat tentang definisi syu'abul iman? Coba Niki, syu'abul iman tahu nggak? Iman adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang selama ini kita tahu adalah berada dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Iman memiliki banyak cabang, sehingga dalam Islam cabang iman disebut dengan syu'abul iman. Ya, tepuk tangan buat Niki. Oke, bagus Niki. Sekarang dalil tentang syu'abul iman. Siapa yang masih ingat? Yang kemarin kita jelaskan dalil syu'abul iman. Coba Areta. Iman itu ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Nah, cabang iman yang paling utama itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tadi tentang dalil syu'abul iman. Sekarang ada berapa dimensi cabang-cabang iman? 3. Yang pertama, iman itu diyakini oleh hati, iman itu diucapkan oleh lisan, dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Siapa yang tahu contoh cabang iman dari ranah hati? Habib, coba. Satu aja. Iman kepada Allah. Tepuk tangan. Nur, Ayu. Iya, bagus. Tepuk tangan. Baik, bagaimana anak Bapak? Sekarang kalian coba sebutkan contoh syu'abul iman dari ranah lisan. Coba, brainstorm. Iya, betul. Coba, si Fitri. Iya, tepuk tangan. Yang terakhir adalah cabang iman, contoh cabang iman dari ranah perbuatan. Banyak ya, tapi intinya cabang iman dari ranah perbuatan itu adalah takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan semua perintah Allah
dan meninggalkan semua larangan. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Anak-anak Bapak ada tugas project atau proyek untuk kalian, yang mana tugasnya adalah membuat main up atau peta konsep atau peta pikiran dari aplikasi Canva. Untuk kelompok 1, silakan kalian buat makna dan dalil syu'abul iman. Ini Bapak kasih LKPD-nya. Ya. Untuk kelompok 2, silakan kalian bikin peta konsep tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat. Untuk kelompok 3, silakan kalian bikin cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Mana penanya? Silakan. Untuk kelompok 4, kalian silakan bikin ya cabang iman yang berkaitan dengan kedua. Untuk tugasnya, silakan kalian desain, kalian rancang sebagus mungkin ya, supaya nanti bisa menghasilkan produk slide atau PPT tentang pelajaran kita hari ini ya, adalah makna syu'abul iman. Oke, ada pertanyaan tentang tugas kita hari ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan kalian langsung diskusi kerja membuat desain mind map di Canva. Silakan. Gimana kelompok 1 sudah? Ada yang 9? Ada ya? Paham ya? Mana? Desain ya? Kelompok 2 gimana? Coba. Aman ya? Ada pertanyaan? Kelompok 3? Aman ya? Terus ada pertanyaan? Oke, kelompok 4 coba. Ya. 3. Wow. Keren ya. Baik anak-anak Bapak, apakah kerja kelompok diskusinya sudah selesai membuat peta konsep dari Canva? Kalau sudah, mari kita sama-sama presentasikan, kita sama-sama tampilkan di depan perwakilan kelompoknya satu-satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian membuat peta konsep syu'abul iman dari Canva. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menampilkan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya sebagai perwakilannya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai membuat peta konsep dari Canva makna syu'abul iman dan dalilnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alif Ramadan sebagai perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya mengenai definisi apa itu syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Baiklah, langsung saja yang kedua, yaitu ada hikmah dan manfaat. Yang pertama ada keberanian, yang kedua ada ketenangan, yang ketiga ada optimisme, dan yang keempat ada kebahagiaan. Lanjut saja ke materi yang ketiga, yaitu ada macam-macam syu'abul iman, yaitu iman berdasarkan hati atau akidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Dan yang kelima yaitu ada dalil dan nakil. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu
salah dan cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu adalah makna. Makna dari syu'abul iman yaitu merupakan cabang-cabang keimanan. Macam-macam syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu iman berdasarkan hati dan atau akidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Setiap bagian iman ini terbagi lagi menjadi sejumlah cabang. Baiklah, itu saja mengenai apa itu syu'abul iman. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat muta konsep dari Canva mengenai syu'abul iman dari niat atau hati. Syu'abul iman dari niat atau hati memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah, dan yang terakhir adalah beriman kepada malaikat Allah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Tentu saja, cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah pengakuan lisan yang disertai perbuatan anggota badan, yakni pengucapan syahadatain dan melaksanakan konsekuensinya. Berikut yang di papan tulis yaitu adalah contohnya. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa, berzikir dan beristighfar. Dan yang terakhir, menjauhi dan menghindari perkataan sia-sia. Itu saja hasil proyek kami yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan Putri. Saya di sini mewakilkan dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, mengenai membuat dari Canva, yaitu menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul syu'abul iman dalam perbuatan. Adapun syu'abul iman dalam perbuatan bisa dilihat sebagai 1. Mengurus perawatan jenazah. Yang kedua, melaksanakan kurban. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, menegakkan hukum Islam. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, alhamdulillah kita sudah menampilkan, mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Alhamdulillah bagus-bagus semua, luar biasa dalam membuat peta konsep tentang materi kita, yaitu syu'abul iman. Baik, kita simpulkan bersama-sama untuk pelajaran hari ini. Pelajaran ini bisa kita simpulkan nanti hasil peta konsep kalian. Nanti kita akan jadikan satu menjadi slide PowerPoint. Dan itulah hasil produk kalian. Dan mudah-mudahan dari produk materi syu'abul iman ini nanti bisa kita share, kita berbagi dengan teman-teman kita sehingga produk kita ini bermanfaat. Paham ya? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian tes sumatif. Tes sumatif itu adalah penilaian setelah selesai pembelajaran bab atau setelah selesai materi. Silakan nanti kalian belajar di rumah, cari banyak referensi lah,
lain, di buku, di internet, di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Satu berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anak-anak Bapak sudah berpartisipasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.